Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan, bersantai di rumah bersama keluarga, selonjoran di sofa sambil makan cemilan, tapi di rumah aja. It's okay. Di rumah tapi tetap bisa nambah ilmu mengenai bagaimana caranya kita mengatur keuangan. Selamat datang di Do It! Lah kok sendirian? Hei, 3 kakak andalan. Lo kok pada main handphone sih? Kurhib aku tuh. Kurhib. Kurhib dan kurlib. Kurang hiburan dan kurang liburan. Masa kerjaannya dari rumah ke studio, studio ke rumah, ke tempat kerja. Kapan liburannya? Ini lagi cari-cari tiket, nggak tahu kapan liburannya. Tiket apa? Pesawat? Ini tiket, pokoknya nyari tiket, nyari hotel di tiket.coy. Tiket.coy? Iya. Kakak andalan sedang apa? Ini kakak andalan lagi ngeliatin temen-temen yang lagi pada jalan-jalan, instastory-nya liburan, ini tuh. Ya ampun, pada Ini tuh enak-enak gimana banget sih ya. kalian tuh sedang situasi pandemi, keinginan itu kita simpan saja dulu. Iya. Beresiko tinggi ya. Cuma Jadi gini, enggak gini Den. Kenapa? Kalau misalnya Ronald bilang kita ini terlalu halu gitu ya, mau liburan. Solusi dong, kita ngapain di rumah? Memang harus jaga keselamatan dan kesehatan kan? liburan di rumah, kenapa tidak? Mana mungkin. Nih ya, kita akan ngobrol sama teman kita juga nih. Dia juga sebetulnya pengen liburan, cuman dia menunda keinginannya untuk berlibur. Ada Yama Carlos. Hai Yama. Hai Jendela. Siapa bro, gitu? Enggak bro. Hai bro. Hai bro. Coba What's up, tolong bro? sekrupnya jangan longgar gitu dong ya. Kangen liburan nggak? Kangen lah. Tuh kan. Kangen aku nggak? Kangen banget tapi lebih kangen rekening gua keisi dulu nih. Nah itu benar. itu. Tapi biasanya ngapain aja kalau liburan? Apakah ke gunung atau ke pantai? Nah, aku lebih orang yang ke pantai. Aku pecinta laut. Lebih senang liburan di dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri. Bagus. Wah, ini berarti menikmati Karena- pemandangan pantai dalam negeri. Kenapa? Iya, karena negara kita ini kan, Nusantara kita ini kaya sebenarnya. Ya, tapi kalau memang ada berkat sedikit ke luar negeri, nggak apa-apa lah. Jadi dia tuh sebenarnya nggak liburan ke luar negeri karena belum ada duitnya. Jadi puja-puji dulu yang dalam negeri. Tapi kalau soal laut, Indonesia pantainya luar biasa. Bener Iya, ngapain betul. harus ke luar negeri? Kalau di Indonesia saja banyak pantai, banyak laut yang belum kita Betul. eksplor. Betul sekali. Nah, iya, justru yang belum ke explore itu yang bagus-bagus sebenarnya. Betul. Yang airnya masih jernih, yang biru gitu. Iya. Nah, katanya salah satu hal yang bisa membuat kita juga jadi bisa melupakan sedikit soal liburan adalah main games ya, Kak? Betul sekali. Main games yang tentunya dengan lagu-lagu dari Indonesia. Oke. Bagaimana maksud? Jadi yang main gini. siapa nih? Yang main saya. Kang Ronald, Teh Tike, dan Yama. Oh, Ya. supaya kayak berlibur. Nanti kita, kakak andalan akan menggunakan mbak-mbak dari Google Translate Oh iya. untuk mengutarakan bahasa Inggris dari lirik-lirik bahasa Indonesia. Waduh, susah. Ditranslate ke bahasa Inggris. Terus Iya. tugas kami adalah Menebak lagu bahasa Indonesia apakah judulnya apa? judulnya? Baik. Codingnya 2 kali berarti ya? Iya, Codingnya jadi dua si kali. mbak ini hanya bisa bahasa Inggris kan. Oke. It's okay, fine. Yang penting lumayan gak terlalu mikirin liburan deh. Iya. Gitu Silakan, ya. silakan. Ini termasuk game dari rumah lah. Oke. Ini rebutan atau gantian? Gantian aja ya. Gantian aja dari Kang Ronald. nih. Baik. Lagu pertama, silakan Google Translate. Lie. Even if you win, that was the beginning of defeat. Lie. Even if you are rich, that's the beginning of poverty. Lie. Bohong. Even if you rich. Bahkan kalau kamu kayak dusta, bohong, dusta. Bohong, kamu tukang bohong. Tak percaya. Saya juga pertamanya berpikir mengenai lagu itu. tapi Bukan ya? ternyata bukan. Tiga tahu? Lie. Bohong. Walaupun kau kaya awal dari kemiskinan. Judi. Tepat sekali Teh Tike. Yeay. Bohong. Walaupun kau
kau kaya. Itu awal dari kehancuran. Oh iya. That's the meaning of the song ya. Wow, dia bahasa Inggris. Bagiannya itu coba kalau gembel. Nah, Gambling kali, itu langsung ketahuan kalau gambling. Oh iya. Wah, si hebat nih. Iya dong. Teh Tike sekarang ya. Iya. Oke, silakan. Mbak-mbak Google Translate. Bang bung, let's save up. Tang ting tung, hey, don't count. No, we will be profitable. From childhood we started saving, so that our lives are lucky. Aku oke. menabung. Iya. Betul sekali. Bang bing bung, yuk kita nabung. Ya, Mak. Iya, Mak. Wah, ya Sekarang. kacau nih, curiga kacau nih. Ini nih. Harusnya tahu, ini lagunya Yama Carlos banget. Oh, soalnya. coba. Iya. Silakan, Mbak-mbak Google Translate. Rather than being hurt, better this toothache. Let it be okay. I willingly. Willingly. Kata Q-nya adalah to take. Ya, aku. Sebentar, Yama tahu? Tahu ya, Mak? To take. Gosok gigi, kok gosok gigi sih? 3, 2. 1. Willingly apaan? Oke, Teh Tike. Rela, Iya. rela Ya aku. Allah. Rela. Sakit gigi. Boleh liburan aja nggak? Ini emosi nih. Ini. Nggak bisa jawab saya. Kan seharusnya ini lagunya Yama Carlos banget ya. Benar. Iya. Salah satu hal yang kita bisa lakukan nih memang di rumah adalah biar berasa liburnya. Iya, Happy-nya iya, itu adalah betul. dengan bermain games. Terima kasih Kakak Andalan udah Iya. kasih salah satu tips ya untuk bermain di rumah. Iya, oke. Nah ini pemirsa mungkin ada beberapa bukan beberapa di antara kita, bukan Betul. kebanyakan. Kita sekarang lagi tidak bisa liburan. Iya. Ya kita lagi nggak bisa liburan, tapi kan kita bisa tetap melakukan liburan dalam tanda kutip di Iya. rumah saja. Bagaimana caranya? Tetaplah bersama kami di Do it. Bercocok tanam sekarang kan ya. Jadi tanaman apa aja punya kayaknya ya. Nah itu rasanya beberapa cara-cara kita untuk tetap memiliki aktivitas yang bermakna meskipun kita di rumah saja. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Do It. Ini ngomongin soal pandemi, kita memang lagi tidak bisa berlibur dulu ya pemirsa ya. Tapi kita pengen ingat-ingat kembali ke masa sebelum pandemi. Masih ada Yama Carlos di sini. Yama, kamu kalau misalnya dulu sebelum pandemi, kalau liburan sama keluarga, termasuk orang yang berhemat liburan atau ya udahlah namanya juga liburan, apa juga boleh deh. Yang tetap terukur. Karena kan yang dikhawatirkan itu setelah liburan ya kan. Kalau Ya, kita betul. terlalu melepas budget untuk liburan, nanti setelah liburannya pusing. Oke, kita liburan tapi tetap terukur lah supaya nanti Ya. untuk menjagakan supaya setelah liburannya nggak bingung gitu. Nah, ini biasanya dalam satu Iya, tahun nggak liburan keluarga berapa kali ya, Ma? Ya minimal dua kali lah. Ya berarti 6 bulan gitu kali ya. Ya, per Gitu. semester liburannya. Oh, iya. Ya khususnya Desember itu wajib, Desember pas Natalan tahun baru. Ya betul. Karena kumpul keluarga biasanya Gitu. kan Natalan Iya, ya. iya. Nah tapi mungkin Iya. berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini kayaknya kalau tahun sebelumnya kita agak bingung ya, uang liburan itu dicukup-cukupin alias diatur kalau tadi Yama bilang ya. Kalau sekarang ini kita lagi bingung adalah ini budget liburan yang biasanya kita pakai sekarang kan nggak kepake nih. Bagusnya itu dialokasiin buat apa? Wih, Gitu. kita tanya dong sama yang suka ngasih informasi, pengetahuan, insight, wawasan mengenai keuangan ke... Iya, kita akan langsung terhubung dengan Bapak Richard Ferianto, Chief Bank Assurance Officer Manulife Indonesia. Pak Richard, lama nggak ketemu nih. Hai, apa kabar? Baik, Pak. Tentang liburan nih, berarti tahun ini nggak ada liburan sama sekali dong Pak, termasuk akhir tahun yang biasanya menjadi agenda rutin ya Pak? Iya, Ronald. Jadi kebetulan juga ini ketika kita udah mulai PSBB, saya tuh sebenarnya bulan
Juli kemarin sudah punya rencana liburan yang sudah direncanakan dari tahun lalu yang akhirnya ya dengan sangat berat harus kita batalkan kan, dan itu ya memang pesawatnya juga kita cancel dan lain-lain, tapi rasanya itu tidak mengurangi kebersamaan kita di keluarga ya. Karena kan intinya kalau liburan maunya bersama-sama dengan keluarga, cuman memang kali ini kita spend dengan waktu dengan cara yang sedikit berbeda. Contoh kayak masak bareng, jadi kita beli barbecue pit ya, kecil-kecilan barbecue di rumah yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan. Lalu juga pertama kali juga ngajakin keluarga saya itu trail walk atau hiking di pegunungan di sekitar Bogor situ, di mana itu cukup fun juga. Tentunya dengan aktivitas-aktivitas lain juga sih ya. Kalau buat teman-teman yang lain kan ada juga yang sudah mulai rajin bercocok tanam sekarang kan ya. Jadi tanaman apa aja punya kayaknya ya. Nah itu rasanya beberapa cara-cara kita untuk gimana kita tetap memiliki aktivitas yang bermakna meskipun kita di rumah saja. Nah, kalau kakak andalan juga ternyata punya tips ya untuk liburan tetap menyenangkan walaupun hanya di rumah aja. Apa tuh tipsnya tuh kak? Betul sekali. Ini adalah tips liburan di rumah ala kakak andalan nih. Yang pertama, kita bisa loh menata ulang interior rumah. Iya. Tika melakukan itu? Tika bukan hanya tata ulang, renovasi. Ya kan mumpung nggak ada kerjaan tuh, budget liburan tuh aku pakai buat ganti gorden, ganti sofa, benerin kamar mandi. Ya alhamdulillah lah, menghabiskan dana yang lumayan. Sama dengan liburan ternyata. Iya, Sama dengan ternyata. liburan. Ya benar, bisa dicoba tuh pemirsa ya. Saya suka sama Mbak Tika. Iya. Ujung-ujungnya minta ngerapiin rumah dia kan. Selanjutnya seperti yang tadi Pak Richard katakan, ada urban farming. Urban Iya, farming. betul. Pak Richard mulai nanam juga nggak di rumah? Bukan punya saya tapi punya istri saya, tapi saya juga ikut menikmati ya. Jadi beberapa tanaman baru yang ada di rumah yang tentunya bikin pemandangan jadi lebih baik. Saya juga nanam kok, saya nanam. Nanam apa? Nanam utang, Pak. Itu jangan kalau nanam utang. Ayo, saat lagi begini kalau nanam Iya. utang. Ya. Apa lagi kak? Selanjutnya kita bersama dengan keluarga bisa main board games. Iya. Supaya nggak terlalu gadget sentris. Selanjutnya kita bisa berolahraga bersama dengan keluarga. Betul, iya. Tapi golf gimana saat pandemi ini Pak, masih jalan Pak? Kalau golf itu tetap berjalan di masa pandemi itu, tapi dengan protokol yang memang lebih ketat ya. Bahwa harus memakai masker. Lalu juga ada beberapa protokol seperti kayak contohnya pramu golf atau caddy itu bisa juga kita bermain golfnya tanpa dibantu dengan pramu golf. Jadi tetap sendiri. Jadi benar-benar semuanya sendiri dari awal sampai akhir. Dan itu kan juga memang olahraga yang memang dimana kita 4 jam kena sinar matahari. Dimana itu syarat utama untuk bisa sehat kan ya. Betul. Jadi untuk golf ingat jadi boleh tidak menggunakan pramu golf. Tapi harus pakai stick golf. Ya masa nggak pakai stick golf? Karena kalau nggak bisa main, iya kan. Oke pemirsa, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk liburan. Ya, karena liburan ini sebetulnya bukan soal kita melakukan perjalanan saja, tapi soal kebahagiaan jiwa. Betul sekali. Buat apa kita liburan jauh ke luar negeri tapi jiwa kita nggak berlibur, ya kita nggak dapat manfaatnya juga. Iya, Ya. makanya untuk berbicara mengenai liburan, ya tidak kemana-mana, les di rumah aja, jangan kemana-mana juga, tetap di sini di Do It. Liburan yang tidak terjadi itu adalah sumber tabungan kita yang istilahnya dadakan, tapi memang ya kita harus investasikan dengan benar. Dipersembahkan oleh Pemirsa, semoga tahun depan pandemi sudah selesai, jadi kita bisa mewujudkan kembali mimpi-mimpi kita untuk berlibur ya. Tapi sekarang nambah ilmu aja mengatur keuangan di Do It.
Oke, ini berbicara mengenai liburan yang tertunda karena tahun ini ada pandemi. Kalau misalnya udah pandemi selesai, kita bertiga liburan bersama yuk. Boleh aku sih. Ya, Tika mau kemana? Kakak Andalan mau kemana? Kan liburan bersama, jangan kemana-kemana dong. Nah, idenya mau kemana gitu. Aku mau yang deket-deket aja. Sentul. Boleh. Kita balapan mobil. Kakak Andalan mau kemana? Ke Brastagi dong. Waduh, beras Pulang lagi. Kampung. Biar dingin. Itu daerah paling mahal di Monopoli. Iya. Masih bersama kita ada Yama Carlos dan juga ada Pak Richard Ferianto, Chief Bank Assurance Officer Manulife Indonesia. Saya mau ke Pak Richard dulu nih. Pak Richard, secara tahun ini kita nggak kemana-mana. Jadi ada budget yang udah kita siapkan dari tahun lalu, nggak kepake nih Pak. Bagusnya dikemanakan ya Pak uang itu ya Pak? Oke, dengan masa pandemi ini ya, di mana kita memang tidak bisa berlibur, sebenarnya itu memberikan kita kesempatan yang sangat unik dan otomatis untuk menabung. Apalagi bagi kita yang memang berlibur. Tadi saya dengar juga Mas Yama selalu berlibur misalnya setahun itu 2 kali, setiap 6 bulan. Itu jadi otomatis sudah punya kesempatan untuk menabung karena dana yang biasa kita alokasikan untuk liburan itu tidak terpakai saat ini. Itu dengan asumsi bahwa ya kita tetap membeli kopi yang dulu memang kita beli kopinya langsung di kedai tapi sekarang online, kita tetap belanja. Jadi pos-pos perbelanjaan tersebut tetap sama. Tapi pos liburan itu tidak terpakai dan kedua juga pos kita untuk melakukan transportasi. Karena dulu kan kita setiap hari ke kantor pasti ada biaya transportasi. Iya, betul. Tentunya kedua biaya tersebut otomatis tidak terpakai. Jadi itu kesempatan otomatis yang memang tidak boleh kita sia-siakan. Nah sebetulnya yang paling cocok nih Pak Richard, asuransi apa yang harus kita ambil di tengah pandemi ini nih? Kalau untuk asuransi, ada 2 jenis asuransi yang sangat penting di masa pandemi ini. Pertama adalah asuransi jiwa, ya. Lalu kedua itu adalah asuransi kesehatan, yang memang saat ini relevan dengan kondisi saat ini. Dan juga rasanya bagi nasabah-nasabah dan bagi masyarakat ya, ini adalah waktu terbaik untuk bisa memanfaatkan asuransi. Mengapa? Karena perusahaan-perusahaan asuransi pun saat ini sudah mulai terpanggil dan juga perusahaan asuransi seperti kita pun juga memperluas perlindungan itu termasuk sampai dengan perlindungan atas perawatan akibat COVID-19. Kayaknya Yama perlu instrumen lain nih untuk tetap uangnya dikip buat liburan ya Maya. Mungkin ada mau ditanyain sama Pak Richard? Iya, jadi tadi kan bisa aja kita menyisihkan uang liburan tahun ini, terus untuk menabung untuk liburan setelah pandemi. Nah, bisa nggak Pak seperti itu? Dan baiknya itu dalam bentuk apa ya? Jadi memang ada macam-macam instrumen yang memang bisa kita gunakan untuk menginvestasikan uangnya. Pertama, memang tentunya instrumen investasi seperti deposito atau seperti reksadana, ya, yang memang bisa langsung diakses oleh nasabah. Dan tentunya ini tergantung juga dari kapan uang itu akan perlu diakses kembali. Ya, kalau itu sifatnya jangka pendek, maka memang instrumen tersebut bisa digunakan. Lalu kedua, instrumennya bisa juga instrumen jangka panjang, di mana memang instrumen tersebut orientasinya adalah untuk pensiun atau untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang sekali. Jadi uang liburannya kita bisa investasikan untuk jangka panjang, ya, untuk kebutuhan yang tidak mendadak. Toh juga misalnya kalau penghasilan kita mengizinkan, untuk liburan berikutnya kan kita masih bisa merencanakan dari penghasilan kita saat ini. Jadi anggap aja bahwa liburan yang tidak terjadi itu adalah sumber tabungan kita yang istilahnya dadakan, tapi memang ya kita harus investasikan dengan benar. Aku mau tanya juga nih Pak Richard, justru kalau liburan di rumah itu kan banyak juga teman-teman tuh yang pengeluarannya makin bertambah. Setuju. Kok bisa? Kenapa? Seperti di rumah tuh sebenarnya bukan berarti nggak bisa belanja ya, Belanja tapi online. belanja online tuh semakin banyak dan murah-murah. Karena ngerasa ada uang. Betul. Udah gitu kan walaupun kita nggak bisa makan di restoran favorit kita bisa belanjanya atau pesennya di rumah aja delivery. Itu kan ada ongkosnya. Iya. Kan? Jadi sebenarnya harganya lebih mahal daripada seperti kita mengkonsumsi makanan itu di tempat aslinya gitu. Betul. Nah kalau kayak gitu tuh gimana tuh Pak Richard? Kita harus terapkan prinsip
bahwa kita harus menabung terlebih dahulu. Dan kalau memang itu ada ekstra uang, sebaiknya itu ditabung terlebih dahulu karena ini kesempatan yang sangat unik untuk kita. Ya, tidak kita harapkan, tapi kesempatannya unik bahwa kita ada beberapa pool uang yang memang tidak bisa kita spend karena kondisi pandemi ini. Jadi jangan juga karena nggak bisa liburan, lalu uangnya kita hambur-hamburkan dengan sesuatu yang sifatnya terbuai karena wah kayaknya sekarang lebih gampang gitu kalau belanja online itu kan within our fingerprints kita bisa akses jadi ini sebaiknya kita tahan tetap sama disiplinnya ya, dan juga kita langsung gunakan uang yang memang bisa kita tabung ini untuk meningkatkan kekayaan kita. Jadi seperti meningkatkan nilai investasi, menabung untuk dana darurat, atau mungkin juga membeli aset-aset yang sifatnya produktif gitu supaya itu bisa menambah income kita ya, atau juga menabung untuk masa depan. Pak Richard, saya, Tike, kakak andalan, dan juga saya yakin Yama kamu punya asuransi kan? Punya. Oke. Nah ini kami bertiga ini sudah punya asuransi bukan saja di saat pandemi seperti sekarang. Betul. Jauh sebelum pandemi kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Betul. Makanya kami merasa tenang dengan memiliki asuransi. Nah masalahnya nih Pak, banyak di antara generasi muda, generasi milenial, mereka masih merasa belum tergerak untuk memproteksi dirinya. Iya, betul. Mereka masih lebih memilih liburan, jadi mikir YOLO. You only live once. You only live one, asuransi nanti dulu deh. Yang penting liburan dulu, liburan. Yes. Ya. Begitu sakit bingung. Nah, gimana tuh Pak mengingatkan adik-adik kita tentang pentingnya asuransi meskipun memang benar YOLO, you only live once. Gimana tuh Pak Richard? Ya, ini mungkin pesan buat adik-adik dan buat kita semua ya yang berpikir bahwa you only live once ya. Jadi mungkin pemikiran itu kan datang karena kita hanya hidup sekali maka kita spend uangnya. Tapi sekarang kalau kita balik bahwa kita hanya punya kesempatan yang unik ini untuk menabung di mana dana nganggur kita cukup banyak. Apa yang akan kita lakukan? Investasi atau instrumen apa yang kita akan yang akan kita gunakan untuk menambah income kita. Jadi YOLO itu bisa juga untuk proteksi diri, bisa juga untuk merencanakan pensiun yang sebelumnya belum pernah kepikiran tuh, karena uangnya selalu pakai untuk liburan. Iya. Dan juga bisa juga mungkin untuk mulai nyicil untuk DP rumah, ya, atau renovasi rumah tadi kayak Tika ya. Jadi itu beberapa dari tipe-tipe investment ya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang yang memang saat ini kesempatannya sangat unik datang di saat pandemi ini. Kita nggak bisa liburan. Oke, jadi janganlah ngerasa, aduh kayaknya ketinggalan banget nggak liburan. Pokoknya nggak bisa liburan nggak berarti kita nggak ketinggalan zaman ya. Iya. Bosan sih pasti itu wajar sekali. Tapi jangan sampai gara-gara kita egois pengen liburan tapi kita nggak memikirkan masa depan kita. Masa depan kita berarti berakibat juga dengan orang banyak. Iya Ma, mudah-mudahan pandemi cepat selesai jadi 2 kali dalam setahun bisa berjalan lagi ritual tahun depan berlibur sama keluarga ya Ma ya. Amin. Pak Richard juga terima kasih buat sharingnya hari ini. Dia sekali lagi bala duit ya. Nggak bisa liburan, pasti bosen, tapi nggak berarti kita jadi lupa bahwa kita juga mesti memikirkan masa depan kita. Dan ini tidak hanya merugikan kita kalau misal kita egois itu, tapi merugikan juga orang lain juga. Betul, you only live once. Betul. Makanya lindungi hidup Anda yang berarti ini. Betul, iya. Dan kalau misalnya punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat account sosial media kami @duit_metro_tv. Iya. Terima kasih Yama, Pak Richard terima kasih, Kakak Andalan terima kasih. Nanti kita liburan virtual aja ya. Sampai jumpa di Bora Bora. Tugasnya cari Bora Bora kamu sekarang. Iya benar ya. Di Hawaii bukan sih Bora Bora? Bukan ya. Beda. Have a nice weekend ya. Bora Bora.